Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Ranggayoni dengan NIM 1906021117 dengan mata kuliah Asuransi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep manajemen risiko pada asuransi syariah. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu risiko. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadi suatu peristiwa atau event tertentu. Risiko juga merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Risiko dibungkus dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk atau kerugian yang tidak diinginkan atau tidak terduga dalam perusahaan. Dengan kata lain, kemungkinan ini sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian ini merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko. Dan jika kita kaji lebih lanjut, kondisi yang tidak pasti itu timbul karena berbagai sebab, antara lain yang pertama, karena jarak waktu dimulai perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan itu berakhir. Makin panjang jarak waktu, makin besar juga ketidakpastiannya. Yang kedua, karena keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan atau keterampilan atau teknik mengambil keputusan dan sebagainya. Adapun secara umum, risiko ini didefinisikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya. Risiko juga merupakan bahaya. Risiko adalah ancaman atas ketidakmungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko juga merupakan peluang. Risiko adalah sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan. Kata kuncinya adalah tujuan dan dampak. Sisi yang berlawanan. Manajemen risiko merupakan suatu metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Pada dasarnya, Islam mengakui bahwa resiko itu benarnya adanya. Islam juga mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan, atau kerugian dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asy ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai identifikasi dan analisa risiko. Menurut Darmawi, tahapan pertama dalam proses manajemen risiko adalah tahap identifikasi risiko, di mana identifikasi risiko merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang dan personil perusahaan. Proses identifikasi risiko ini adalah proses yang terpenting karena dari proses inilah semua risiko yang ada atau yang mungkin terjadi pada suatu proyek harus diidentifikasi. Menurut Darmawi juga, proses identifikasi harus dilakukan secara cermat dan komprehensif sehingga tidak ada risiko yang terlewatkan atau tidak teridentifikasi. Dalam pelaksanaannya, identifikasi risiko ini dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Antara lain, yang pertama ada skenario analisis, yang kedua ada incident investigation, yang ketiga ada auditing.
Adapun cara-cara pelaksanaan identifikasi risiko ini secara nyata dalam sebuah proyek sebagai berikut. Yang pertama, membuat daftar bisnis yang menimbulkan kerugian. Yang kedua, membuat daftar kerugian potensial. Dalam checklist ini dibuat daftar kerugian dan peringkat kerugian yang terjadi. Yang ketiga, memberikan klasifikasi kerugian. Yang keempat, kerugian atau kekayaan atau properti. Untuk kepentingan ini, kategori-kategori risiko yang dikemukakan oleh Al-Bahar dan Chandel dimodifikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kondisi yang diinginkan, yaitu risiko yang diperhitungkan dari sudut pandang perusahaan, development properti. Adapun kategori risiko tersebut dimodifikasi sehingga menjadi sebagai berikut. Yang pertama, ada finansial dan ekonomi. Yang termasuk dalam kategori ini misalnya situasi tingkat inflasi, hukum, tingkat inflasi dan suku bunga, perubahan nilai tukar, kenaikan upah pekerja, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada politik dan lingkungan. Adapun yang termasuk dalam kategori ini, misalnya perubahan dalam hukum dan peraturan, perubahan politik, perang embargo, bencana alam, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada konstruksi. Yang termasuk dalam kategori ini, misalnya kecelakaan kerja, pencarian perubahan desain, dan sebagainya. Setelah proses identifikasi semua risiko-risiko yang mungkin terjadi pada suatu proyek dilakukan, diperlukan suatu tindak lanjut untuk menganalisis risiko tersebut. Menurut Al-Bahar dan Chandel mengemukakan bahwa yang dibutuhkan adalah menentukan signifikansi atau dampak dari risiko tersebut melalui suatu analisis probabilitas sebelum risiko tersebut dibawa memasuki tahap respon manajemen. Adapun menurut Al-Bahar juga dan Chandel, analisis risiko didefinisikan sebagai sebuah proses yang menggabungkan ketidakpastian dalam bentuk kuantitatif menggunakan teori probabilitas untuk mengevaluasi dampak potensial suatu risiko. Adapun langkah pertama yang dilakukan pada tahapan ini adalah pengumpulan risiko yang relatif terhadap risiko yang akan dianalisis. Data-data ini dapat diperoleh dari data historis perusahaan, dari pengalaman proyek pada masa lalu. Jika data historis tersebut kurang memadai, dapat dilakukan teknik identifikasi risiko yang lain, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian lain. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya dilakukan proses evaluasi dampak dari sebuah risiko. Proses evaluasi dampak risiko dilakukan dengan mengkombinasikan antara probabilitas sebagai bentuk kuantitatif dari faktor ketidakpastian dan dampak atau konsekuensi dari terjadinya sebuah risiko. Untuk melakukan proses evaluasi tersebut dibutuhkan suatu parameter yang jelas untuk dapat mengukur dampak dari suatu risiko dengan tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengendalian risiko. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengendalian risiko. Pengendalian risiko atau risk control merupakan tahapan terakhir yang harus seseorang atau perusahaan lakukan setelah mereka mengetahui risiko yang akan dihadapi dan menganalisis risiko tersebut. Disinilah letak asuransi bekerja untuk membantu seseorang atau perusahaan mengantisipasi risiko yang akan dihadapi. Pengendalian risiko atau risk control dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pengendalian risiko secara fisik, dan yang kedua, pengendalian risiko secara finansial. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan dalam pengendalian risiko secara finansial. Yang pertama adalah retensi risiko. Retensi sebagian atau seluruhnya dengan cara merupakan penyimpanan dana untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian secara penuh ataupun sebagian. Retensi risiko dilakukan biasanya untuk mengantisipasi risiko yang memiliki tingkat kerugian yang tidak terlalu besar. Yang kedua, ada transfer risiko atau risk transfer. Metode kedua adalah di mana perusahaan mengalihkan dampak pada kerugian organisasi atau perusahaan lain. Contohnya adalah asuransi atau kontrak sewa rumah, di mana pemilik mengalihkan tanggung jawab penuh. Dalam prakteknya,
Keempat, cara atau metode di atas dapat digunakan secara terpisah dan dapat juga digunakan secara kombinasi antara dua metode atau lebih. Contohnya, yang pertama, untuk resiko yang mempunyai dampak kecil, bisa kerugian keempat menggunakan metode tersebut, memilih salah satu di antara keempat metode tersebut untuk menanggulangi resiko. Yang kedua, untuk resiko yang dampak kerugiannya cukup besar dapat dilakukan dengan metode transfer risiko. Dari cara pengendalian risiko secara finansial dengan metode transfer risiko, di mana risiko tersebut ditransfer perusahaan asuransi, maka dapat dikatakan bahwa asuransi merupakan salah satu mekanisme pengalihan risiko atau risk transfer. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis risiko pada asuransi. Risiko dalam industri peransuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadinya kerugian. Risiko selalu melibatkan dua istilah, yaitu ketidakpastian dan peluang kerugian finansial. Adapun jenis-jenis risiko yang umum dikenal dalam peransuransian antara lain, yang pertama ada risiko murni. Risiko murni ini yang berarti bahwa adanya ketidakpastian terjadi suatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang rugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Risiko murni adalah suatu risiko yang bila terjadi akan memberikan dan apabila tidak memberikan kerugian, dan apabila tidak terjadi maka tidak menimbulkan kerugian. Contohnya adalah mobil yang dikendarai mungkin tertabrak. Apabila suatu mobil yang diasuransikan dan kemudian ketabrak, maka bagi pemilik akan mengalami kerugian. Namun bila hal tersebut tidak terjadi, si pemilik tidak rugi dan tidak pula mendapatkan keuntungan. Dalam operasinya, perusahaan asuransi selalu berhadapan dengan jenis risiko murni ini. Yang kedua, ada risiko investasi. Risiko investasi adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau peluang memperoleh keuntungan. Perbedaan risiko murni dan risiko investasi, kemungkinannya terjadi kerugian atau keuntungan. Misalnya dalam melakukan investasi saham di bursa efek dan sebagainya, fluktuasi harga saham akan dapat menyebabkan terjadinya kerugian atau keuntungan. Yang ketiga ada risiko individu. Risiko individu dapat dibagi menjadi tiga macam risiko. Yang pertama ada risiko pribadi atau personal risk. Risiko pribadi ini adalah risiko yang mempengaruhi kapasitas atau kemampuan seseorang memperoleh keuntungan. Contohnya, risiko seseorang yang mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kapasitas seseorang mendapatkan keuntungan yang mungkin dapat disebabkan oleh mati muda, uzur, cacat fisik, dan kehilangan pekerjaan. Yang kedua ada risiko harta atau property risk. Risiko harta adalah risiko yang terjadi kerugian keuangan apabila kita memiliki suatu benda atau harta karena adanya peluang harta tersebut untuk hilang, dicuri atau rusak. Hilangnya harta benda tersebut berarti kerugian finansial. Yang ketiga ada risiko tanggung gugat atau liability risk. Risiko tanggung gugat ini adalah risiko yang mungkin dialami sebagian tanggung jawab akibat merugikan pihak lain. Jika seorang menanggung kerugian orang lain, maka dia harus membayarnya, sehingga hal ini merupakan kerugian finansial. Selanjutnya saya akan membahas mengenai evaluasi risiko. Tahap terakhir dalam penilaian yaitu evaluasi. Berdasarkan hasil penilaian untuk membantu proses pengambilan keputusan analisis risiko. Evaluasi risiko ini merupakan proses pembandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Proses evaluasi risiko akan menentukan risiko-risiko mana yang memerlukan perlakuan dan bagaimana prioritas perlakuan atas risiko-risiko tersebut dengan mengacu pada kriteria risiko. Dengan kata lain, hasil evaluasi dari evaluasi menunjukkan risiko yang memerlukan penanganan atau mitigasi lebih lanjut dengan mengacu pada tingkat risiko yang dapat diterima. Adapun tahapan evaluasi risiko ini, yang pertama menyusun prioritas risiko berdasarkan besaran risiko dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu besaran risiko tertinggi mendapat prioritas paling tinggi.
Yang kedua, apabila terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran risiko yang sama, maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan urutan area dampak dari yang tertinggi hingga terendah sesuai kriteria dampak. Yang ketiga, apabila masih terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran dan area dampak yang sama, risiko prioritas risiko ditentukan berdasarkan urutan kategori risiko yang paling tinggi hingga terendah sesuai kategori risiko. Dan yang keempat, apabila masih terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran area dampak dan kategori yang sama, maka prioritas ditentukan berdasarkan risiko pemilik risiko.